Opini Lembaga Audit Gagasan, Tiang Putih Institute. Oleh, Ramlan Tuanku Guru, RTG. Pendiri Tiang Putih Institute dan Koordinator Advokasi Hukum MPS. Menyalakan palito di dinding surau, refleksi kepemimpinan digital dan hitah surau Tuo Minangkabau. Wajah surau-surau di kota Padang belakangan ini tengah bersolek. Kehadiran program Smart Surau yang digulirkan oleh pemerintah daerah membawa angin segar modernisasi ke dalam ruang-ruang sakral kita. Dinding-dinding surau kini mulai dihiasi layar digital, jaringan internet nirkabel memancar, dan perangkat teknologi dihadirkan. Kita tentu mengapresiasi niat baik ini sebagai upaya menyelaraskan rumah ibadah dengan laju zaman. Namun, sebagai lembaga yang bergerak dalam wilayah audit gagasan, Tiang Putih Institute memandang perlunya sebuah kehati-hatian yang jernih dalam membedah fenomena ini. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama, apakah digitalisasi fisik otomatis melahirkan kecerdasan spiritual dan intelektual, atau ia justru membuka pintu bagi kerentanan baru, termasuk tarikan pusaran kebijakan politik praktis. Dalam kacamata sosiologi masyarakat Minangkabau, surau tua bukan sekadar bangunan fisik tempat melaksanakan ibadah ritual. Surau adalah epicentrum pembentukan karakter building, benteng moral nagari, dan tempat di mana sanad keilmuan Islam yang sahih diwariskan dari guru ke murid. Ketika surau diintervensi oleh modernisasi yang bersifat top-down, dari atas ke bawah, kekhawatiran terbesar kita adalah terjadinya gagap budaya, di mana teknologi diadopsi tanpa dibarengi oleh kesiapan mental kepemimpinan yang menjaganya. Disinilah kita melihat urgensi dari sebuah konsep yang melampaui sekadar bagi-bagi alat, yaitu kepemimpinan digital leadership. Secara akademik dan empiris, kegagalan terbesar dari era digitalisasi acap kali bersumber dari pandangan keliru yang menganggap teknologi sebagai penentu tunggal technological determinism. Memasang Wi-Fi dan TV digital di surau tanpa membangun kapasitas manusia, brainware, di dalamnya adalah tindakan yang berisiko. Surau justru rentan menjadi corong informasi yang seragam, kaku, dan terjebak pada narasi-narasi elektoral sesaat yang memecah belah jamaah di akar rumput. Maka, untuk mengimbangi potensi pergeseran hitah surau tersebut, Tiang Putih Institute menawarkan sebuah arah baru yang kami sebut sebagai gerakan Tan Gusli, Palito Nahdien. Gagasan ini lahir bukan untuk membenturkan diri secara frontal dengan program pemerintah, melainkan sebuah ikhtiar kultural untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh modernisasi fisik. Jika Smart Surau membawa pendekatan infrastruktur, maka Palito Nahdien hadir membawa pendekatan transformasi manusia yang berakar pada nilai Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja. Mengapa harus Palito? Palito, lampu minyak tradisional, adalah simbol kejernihan penunjuk arah di dalam surau tua kita terdahulu. Di tengah hiruk-pikuk konten digital yang bising dan syarat kepentingan, kita membutuhkan kepemimpinan digital yang mampu memfungsikan kembali surau sebagai penyaring hoaks, pusat tabayun, dan benteng peradaban keilmuan yang independen. Melalui figur Dr. Tan Gusli, yang memadukan keahlian akademis di bidang kepemimpinan digital dengan posisi strategis struktural di PWNU dan kultural di dunia pendidikan Penmat Kemenak Sumbar, gagasan ini menemukan jangkar nyatanya. Transformasi surau harus dimulai dari kecerdasan digital pengurus dan pemudanya, digital mindset bukan sekadar kecanggihan alat di dindingnya. Melalui gerakan ini, kita ingin memastikan bahwa sanad keilmuan tetap terjaga, surau tua harus tetap menjadi tempat mengaji kitab-kitab otoritatif yang menyambungkan sanad keilmuan umat ke ulama-ulama klasik Minangkabau yang moderat tawasud. Kedaulatan konten umat, fasilitas digital di surau harus dikuasai oleh konten-konten pendidikan, literasi hukum, dan syiar aswaja yang menyejukkan, bukan menjadi papan iklan politik berkala. Kemandirian sosial, surau harus mandiri melalui kekuatan jaringan sosial, social currency, dan gotong royong jamaahnya, sehingga martabat surau tidak mudah dibeli oleh syahwat kekuasaan sesaat. Kesimpulannya, Tiang Putih Institute mengajak semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, tokoh adat, dan pemuda Nahdien, untuk bersikap hati-hati dan proporsional. Mari kita dukung digitalisasi, namun dengan syarat utama, jangan korbankan independenitas dan kesucian surau kita. Teknologi di tangan pemimpin yang berintegritas dan paham agama akan menjadi palito yang menerangi nagari. Namun teknologi di tangan kepentingan politik praktis hanya akan menjadi pemantik api yang membakar ukhuwah kita. Saatnya kita kembali ke surau, dengan kecerdasan buatan di tangan, namun iman dan sanad keilmuan tetap di dada.